Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang seolah tak pernah absen menghebohkan dunia maya. Setelah pengumuman tanggal pernikahannya yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional yang membuat netizen gempar, kali ini Bilar dengan tegas mengumumkan penundaan hari pernikahannya itu. Pasangan kekasih yang lebih dikenal dengan sebutan Leslar ini pun mengaku bahwa penundaan ini dilakukan demi mematuhi aturan pemerintah yang tengah menerapkan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 25 Juli mendatang. Lantas, benarkah setelah PPKM darurat selesai, Leslar akan membuat sebuah acara yang berkesan dan memorable? Seperti pepatah yang mengatakan malang tak dapat ditolak, mujur tak bisa diraih. Itulah yang sedang dialami pasangan Leslar. Pasalnya karena penundaan pernikahan mereka, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun harus rela merayakan Idul Adha secara terpisah. Lantas, benarkah Lesti Kejora memilih untuk pulang kampung ke Cianjur, sedangkan Bilar tetap merayakan Idul Adha di ibu kota? Berbeda dengan kondisi Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang sedang gundah gulana sebab pernikahan mereka harus ditunda, kabar bahagia justru datang dari Rizky 2R yang tak lain dan tak bukan adalah mantan kekasih Lesti Kejora. Setelah rumor tak sedap beredar terkait rumah tangga Rizky 2R dan istrinya Nadia Mustika Rahayu, baru-baru ini netizen justru dihebohkan dengan unggahan Ridho 2R yang merupakan kembaran dari Rizky 2R yang memamerkan keharmonisan keluarga Rizky. Lantas, benarkah pada momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka, Rizky memberikan kejutan spesial untuk sang istri? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar penundaan pernikahan pasangan selebriti Leslar memang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, acara pernikahan keduanya yang semula akan diadakan pada 23 Juli mendatang itu digadang-gadang akan menjadi pernikahan termewah di tahun 2021. Bagaikan pepatah yang berbunyi, malang tak bisa ditolak, mujur tak bisa diraih. Itulah yang dialami pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini. Setelah sebelumnya, rangkaian acara pernikahan seperti pengajian yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 4 Juli dan pesta lepas lajang yang seharusnya digelar pada 12 Juli terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19. Kini, PPKM darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 25 Juli mendatang membuat acara akad dan resepsi pernikahan keduanya terpaksa harus turut ditunda. Terkait kabar penundaan acara pernikahannya tersebut, Rizky Bilar mengaku bahwa banyak pihak berpersepsi bahwa acara pernikahannya dibatalkan. Namun, Bilar sekali lagi menegaskan bahwa acara pernikahannya tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, memang acaranya ditunda untuk sementara, karena memang kita sadar ya, untuk saat ini sebagai warga negara baik kita mengikuti kebijakan pemerintah untuk jangan dulu lah, karena kan banyak orang yang berpikir dibatalkan, bukan dibatalkan tapi ditunda yang artinya ya pasti setelah PPKM kita akan menggelar acara tersebut. Meskipun kabar pernikahan Leslar ditunda sudah diberitakan, namun faktanya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, tempat tinggal Lesti Kejora, mengaku belum menerima dokumen pendaftaran pernikahan atas nama Lesti Kejora. Ia juga menjelaskan bahwa jika Lesti ingin melakukan pernikahan di luar kota, maka tetap harus meminta surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Pinang. Namun demikian, sekali lagi ia menegaskan bahwa hingga detik ini pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang belum didaftarkan. Waktu itu kalau nggak salah waktu zaman masih PSBB ya,
Nah, setelah kami cek di bagian pendaftaran, di berkas memang belum tercatat namanya Catin yang atas nama Lesti, ya. Dan sampai hari ini pun setelah kami cek di bagian pendaftaran belum ada terdaftar rencana nikah Catin atas nama Lesti. Kalau SOP pendaftaran nikah itu berdasarkan domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, ya. Seandainya yang bersangkutan betul berdomisili di Banjarwijaya dan masuk wilayah pelayanan kami, otomatis ketika dia mau nikah di luar wilayah kami, yang bersangkutan harus meminta izin nikah rekomendasi, ditujukan tempat di mana dia akan nikah. Namun sekali lagi sampai saat ini pun bentuk rekomendasi yang dimaksud belum kami ada permohonan dari yang bersangkutan. Meskipun sempat kecewa dengan penundaan pernikahannya dengan Lesti Kejora, namun Bilar paham dengan kondisi yang sedang tidak memungkinkan saat ini. Maka dari itu, Rizky Bilar ingin nantinya acara pernikahannya dengan Lesti Kejora akan menjadi acara yang memorable dan berkesan bagi semua orang, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan fans Leslar. Karena kan kita pengen acara yang kita buat nanti, acara yang kita jalani nanti itu bisa menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang memorable dan berkesan buat banyak orang. Jadi kalau sekarang kita mending jangan dulu, bukan dibatalkan tapi lebih ditunda ya. Makin lengket bak amplop, Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang tampak mesra akhir-akhir ini. Meskipun begitu, karena penundaan acara pernikahannya, Lesti dan Bilar harus rela merayakan Idul Adha secara terpisah. Lantas, benarkah Lesti Kejora lebih memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Cianjur dan merayakan Idul Adha bersama keluarga? Sedangkan Bilar justru tetap merayakan momen Idul Adha di ibu kota bersama keluarganya di lokasi syuting. Dede lebaran haji di Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya, Dede di sana. Dede sebenarnya udah beli. Dia udah beli beberapa juga, alhamdulillah gitu kan. Dan memang dia juga sempat cerita ke saya, kangen ke Cianjur bareng sama keluarga, dan kebetulan keluarga juga lagi ngajak Dede. Dan akhirnya mereka liburan di sana, dan mungkin proses pemotongannya juga di sana. Atau mungkin terpisah dulu. Nyate bareng di rumah masing-masing kali ya, via Zoom kali ya. Terkait perayaan Idul Adha yang dilakukan secara terpisah, Rizky Bilar mengaku bahwa hal tersebut justru bisa dijadikan sebagai ajang me time bersama keluarga masing-masing. Lesti dengan keluarganya di Cianjur dan Bilar beserta keluarga di ibu kota. Menanggapi hal itu, Bilar tak mau ambil pusing dan mengaku bahwa ia sama sekali tidak keberatan harus merayakan Idul Adha di tempat terpisah dari sang calon istri. Bilar juga menambahkan bahwa meskipun sebelumnya Lesti sempat mengunjungi keluarganya di Cianjur selama 2 hari, namun tampaknya pelantun lagu Ku Lepas dengan Ikhlas itu masih menyimpan rindu pada ayah dan ibunya. Iya, nggak masalah lah. Kan kita juga punya banyak waktu me time nanti. Sesekali dia harus me time bareng sama keluarga juga kan. Mungkin kemarin juga belum cukup kan, ya kan. Kemarin juga cuma sebentar waktu ke sana, 2 hari doang. Jadi ya mungkin dia masih kangen. Dan sekarang kan suasananya juga beda, di mana dia ke Cianjur bareng sama orang tuanya gitu. Oke. Ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah harap-harap cemas terkait penundaan acara pernikahannya, kabar bahagia justru datang dari mantan kekasih Lesti, yaitu Rizky 2R.
Pasalnya, setelah sempat santer diberitakan bahwa rumah tangganya tengah gonjang-ganjing beberapa waktu silam, kini potret kemesraan Rizky 2R dan istrinya Nadia Mustika Rahayu justru sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, diketahui dari unggahan Instagram story milik saudara kembarnya Ridho 2R, Rizky dan Nadia sedang melangsungkan perayaan ulang tahun pernikahannya dan tampak begitu harmonis. Lantas, bagaimanakah kabar terkini dari pasangan Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu? Bagaimanakah Rizky menggambarkan perasaannya saat merayakan hari ulang tahun pernikahannya yang pertama? Alhamdulillah sudah beranjak ke 1 tahun pernikahan dan luar biasa ujiannya, Masya Allah, yang di luar dugaan gitu, dan ya Alhamdulillah bisa dilewati. Walaupun awalnya memang agak sedikit gak enak, tapi alhamdulillah kalau memang kita menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan pelan-pelan insya Allah sih. Dan alhamdulillah kita juga sekarang masih bisa bersama, alhamdulillah. Dan banyak sih suka dan dukanya juga memang luar biasa lah gitu kan. Apalagi yang memang benar-benar Iki belum pernah mengalami hal ini dan menjalani ini, jadi agak sedikit terkaget-kaget. Dan banyak Iki juga sharing ke Ustadz juga kemarin itu yang ada di Bandung, bilangnya kalau memang hidup ini adalah siap untuk terkaget-kaget. Jadi Iki udah lama denger kayak gitu, jadi oh ya sudahlah, bismillah, jalannya aja dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Dan ya mendadak sih ya gini, karena kan adik angkat yang di sini, Yunsi, yang kerja di sama Iki Mido, itu ulang tahun kebetulan pas sama gitu. Nah jadi kakak angkat tuh alhamdulillah ingat sama pernikahan kita. Kita memang ingat dengan pernikahan kita, cuman kan masih izin lah, masih malu gitu, masih baru gitu kan. Jadi kakak udah beli apa namanya, hadiah, udah gitu kado juga, sama bolu. Jadi pas ngerayain yang ini si Yunsi adik angkat ini, jadi pas ngerayain juga sama Iki dan Ido gitu untuk rayain ulang pernikahan Iki. Meskipun sempat canggung saat merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Nadia, namun Rizky mengaku bahwa ulang tahun pernikahan yang mereka rayakan secara sederhana itu ternyata memberikan ketenangan hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Canggung sih, karena kita kan juga kemarin itu juga sempat ya nggak enak. Jadi sekarang tuh alhamdulillah udah enakan lagi, karena memang kita banyak sharing dan ngobrol maunya seperti apa, gimana gitu. Alhamdulillah suasana tadi malam itu enak banget, dan kayaknya walaupun kecil sederhana tapi alhamdulillah tuh ketenangan dalam hati tuh alhamdulillah gitu. Apalagi sekarang udah ada anak, Masya Allah banget. Terkait konflik rumah tangganya yang terdahulu, pelantun lagu Kurelakan Dirimu Pergi itu pun mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurai benang kusut mahligai rumah tangganya, lantaran terlalu banyak orang yang ikut campur. Rizky juga mengaku enggan mengumumkan penyelesaian masalahnya di sosial media. Ia dan sang istri lebih memilih untuk sama-sama introspeksi diri dan saling memaafkan. Kini, Rizky bersyukur bahwa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan baik. Rizky juga berharap agar masalah yang menimpa keluarganya tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuknya di hari esok. Sebenarnya kalau untuk baikan di sosmed itu mungkin agak sedikit gak enak gitu, karena banyak campur tangan orang lain, pihak lain, dan mungkin ada fans yang ya Iki tahu sendiri, Iki ngebaca tuh semuanya, fans itu yang ikut campur itu tahu gitu. Dan bahkan sekarang itu bukan Iki mau memusuhkan dia, tapi bagaimana Iki memberikan contoh ke merekanya. Ya walaupun mereka mungkin nggak mau ngelihat, dan bahkan mereka menjudge seseorang itu kalau udah jelek tuh orang nggak suka ya tetap nggak suka gitu. Walaupun kita udah benar.
ya setidaknya kita memberikan contoh yang baik aja dengan orang-orang yang pro ke kita gitu. Nah, sama-sama introspeksi diri, karena memang mungkin Iki tidak memungkiri bahwasanya Iki tidak salah waktu dulu, salah banget mungkin, karena menjadikan contoh yang tidak baik juga untuk keluarga Iki, dan mungkin salah bicara atau dalam tutur kata, udah gitu tingkah laku Iki waktu kemarin itu mungkin karena memang dorongan orang-orang yang mungkin pro ke Iki, yang bela ke Iki jadi menggebu-gebu, dan begitu juga sebaliknya. Nah dia juga, ya kita saling minta maaf di situ, indah banget. Dan di situ ngerasa, insya Allah, alhamdulillah ya Allah, jalan Allah itu lebih indah daripada kita yang ngerencanain kita pengen ini. Tapi kalau udah Allah belokkan sedikit tuh rasanya, kok gini sih? Oh ternyata ada hikmahnya. Tapi jangan sampai kita mengeluh banget. Mengeluh boleh, tapi mengeluhnya dalam arti minta ke Allahnya aja. Lama banget sih bang, kalau menurut lama, dan memang semuanya itu memang sudah jalannya Allah juga gitu, dan takdirnya Allah. Kalau memang dibilang lama ya lama gitu. Dan apalagi kan di rumah tangga ini sebenarnya yang terlibat itu adalah pasangan suami istri dan anak ketika udah punya anak. Tapi sekarang kan kemarin kan banyak pihak-pihak lain yang memang mengikut campur dalam hal untuk kebaikan kita, walaupun tujuannya mungkin kebaikan Nadia, baik itu di pihak Iki untuk kebaikan Iki, dan itu kan saran-saran, dan saran-saran itu memang baik, mengarah baik semua gitu. Cuman baiknya itu mungkin di pihak Iki, ada di pihak Nadianya, ada yang saran yang mungkin di tengah-tengah. Nah itu dan itu juga agak sedikit bukan mengganggu ya, tapi lebih agak pikiran kita tuh agak terganggu dengan hal untuk mikirin ini gimana ya, langkah ini gimana, takut salah langkah. Alhamdulillah sih penyelesaian itu cukup, prosesnya agak panjang dan benar-benar libatin Allah lagi, dan itu alhamdulillah kita rasain sekarang. Ya udahlah, kita jalankan dulu dengan sekarang nih apa yang di depan mata selesaikan dulu. Bismillah lah gitu. Kalau Iki sendiri, mudah-mudahan apa yang Iki alami menjadi pembelajaran ke depannya untuk Iki dan untuk keluarga Iki, orang-orang terdekat Iki. Kalau memang orang itu mengambil hikmah dari suatu kejadian dari rumah tangga Iki. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.